ada genangan. Oh iya. Untuk menghandle penularan ini mungkin bisa dari puskesmas yang terdekat Sinarkerta didorong di sini dulu maksudnya. Ini sudah ada timnya, kami dari Gunung Haru, Rongga, Sinarkerta, Sanggeni, Cikalem. Saat ini kami ada 5 puskesmas dan mau ditambah di lokasi. Tabungnya juga mereka bawa dari ambulannya masing-masing. Kami menyiapkannya kalau kesini harus sudah diisi, tabungnya tidak. Karena di beberapa ambulan juga bawa tabung tapi kosong. Di mana? Ambulan desa. Oh, di ambulan desa. Oh, ambulan desa itu. Iya, iya. Ambulan desa itu. Kaget keren ambulan Bisa desa. kepake kan percuma gitu. Boleh ambulan desa itu diisi dulu. Ada berapa Pak kalau boleh tahu? Ya kan maksudnya ke apa? Petugas yang di ambulan desa. Masih bisa nggak ya ambulan desa dari Cililin ke Grok? Dan kita arahkan karena banyak ambulan yang memang ada ambulan yang memang tabungnya kosongan di sini. Numpuk di situ. Ya kalau terisi semua akan di sini. Tadi kan makanya ambulan desa. Dari Cikalem sama dari klinik swasta tadi ada yang bilang. Dari Polri sudah ada dokternya. Oh iya, tadi dokter Mafi. Tambahan, kalau bisa ini masalah dari saya untuk yang hijau bisa di depan dulu. Ya, kan awal seperti ini simulasi awal yang kita screening biasa yang hijau di depan. Ini harus dibawa ke dalam kan? Ya, Yakin pulang. Tadi tuh ada yang langsung kita sendiri. Ya, nah justru itu takut bilang Ya. Tadi dokter yang mau turun ada dari klinik swasta, klinik Marisa, dokter Ius mau datang. Tapi saat ini kalau nggak ada banget saya aja nggak apa-apa. Alat siniin aja sah. Mau di mana saya? nggak ada dokter. Jadi saya apa yang kita di dalam? Sampai siang itu semua dalam kursi. Pertama, ya benar jalan kursi kamu. Kursi. Kalau bisa buat yang hijau jadi yang kondisinya nggak terlalu parah, jadi bisa diketar di depan. Saya harus di mana nih? Di depan. Nggak apa-apa tuh. Keburu ekspos ini sampai saya. Saya juga dokter. Gimana sih? Kita oke ke kecamatan ya. Pak Camat. Jangan Bu, sedikit 2 menit. Semenit. Dokter yang mana? Oh ini. Arahan dari saya. Ya kan? Dua menit Bu. Ibunya Ini apa sih? sama Pak Daniel boleh. Maklum ya harinya. Untuk update apa namanya penanganan keracunan begini gimana Bu? Saya dokter Riana Surya, dengan PSC 119 juga dengan puskesmas 5 puskesmas. Saat ini alhamdulillah sudah mencoba menangani korban juga keracunan makanan. Saat ini kami belum bisa menyebutkan data pasti dari jumlah korban karena dari waktu ke waktu bertambah terus. Update kami terakhir tadi maghrib itu adalah 75 yang dirujuk 25 ke RSUD Cililin. Saat ini kami Dinas Kesehatan sudah menyiapkan fasilitas kesehatan milik pemerintah juga swasta untuk menampung korban-korban yang diduga keracunan makanan. Bu, yang 25 itu berasal dari sini, Bu? Yang dirujuk? Dari yang 25 ini adalah rujukan dari 2 posko, yang mana tadi jumlahnya 75 dan 25 itu dari yang 75. Oke, siap. Kebanyakan mengeluh ada sesak napas, kemudian memang juga ada kejang. Bu, kalau penanganan di sininya Bu yang paling dibutuhkan apa Bu? Saat ini paling dibutuhkan kami koordinasi juga dengan Pak Camat, dari Polres, dari kami. Saat ini oksigen. Saat ini kami Dinas Kesehatan menghandle
kebutuhan oksigen dari RSUD Cimahi. Tapi mudah-mudahan ada tambahan lagi. Insya Allah kami koordinasi dengan RSUD Cikampek. Untuk kekuatan anggota personil dari Dinkes yang di Insya nakes Bu. Allah karena kami ada di balik beberapa shift juga kami tadi selalu berkoordinasi kesiapan tenaga-tenaga yang ada di sini. Tentunya kami dibantu juga dari Polres Cimahi. Gitu. Bu, penegasan kejadian ini sudah ditetapkan sebagai KLB dari Dinkes sendiri. Dari Dinkes saat ini mungkin baru besok ya kami akan menetapkan kejadian luar biasanya setelah data terkumpul, kemudian sampel juga tadi kami mengambil sampel makanan yang akan dibawa ke laboratorium. Kalau makanan Bu, sisa makanan apa Bu yang akan dibawa nanti untuk Tadi sih uji sampel? buntahan ya yang diambil oleh petugas kesehatan kita ya buntahan. Sebanyak 2 keresek ya. Bu, kalau keterangan dari yang korban ini Bu, dia apa Bu yang dimakan dan dugaannya dari menu apa gitu sih Bu sebetulnya Bu? Kami sempat wawancara tadi dengan korban karena saya juga ikut meriksa ya. Tadi anak SMA ya, SMA gitu. Jadi pas begitu makanan dimakan terus sudah berbau. Sudah kecium bau. Bu, ini berarti gejala yang dirasakan beberapa jam setelah mengonsumsi berarti ya Bu Ada kebanyakan? yang memang gini, kalau reaksi keracunan itu beda-beda pada setiap orang. Nah, tadi saya wawancara kalau anak SMP kerasanya pas pulang. Tapi kalau anak SMA setelah makan kerasa. Tapi ada juga yang makan sampai 3 ayam cuman muntah dong. Jadi beda-beda. Beda-beda. Saat ini bisa dilihat yang berdatangan itu tentunya mereka pastinya lama. Mereka ada di rumah dulu baru kerasa lagi gitu. Jadi tiap orang berbeda gitu pas ini. Siap Bu. Katanya ada SDE dan TK juga Bu ya, benar nggak Bu? Saat ini kami belum mengantongi data resmi karena terus bertambah. Kami waktu keliling tadi hanya melihat 1 orang anak kecil SD. Tapi nggak tahu belum terlihat oleh saya. Tapi mungkin bapak yang sudah lama di lokasi nanti bisa ditanyain. Siap Bu. Atur nuhun Bu. Ya,